Lanjut ya Ustadz, surat Oke. Al-Fil. Baik, kita buka dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Mutiara Kerang. Kita mulai kajian bersama Ustadz Ahmad Hamsani, bedah Quran, surat Al-Fil. Saya lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman Mutiara Kerang, alhamdulillah hari ini bisa kembali bersua. Hari ini bisa kembali berkumpul, dan malam hari ini kita akan mengkaji salah satu surat yang mulia, yaitu surah Al-Fil. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita baca sesuai janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashab. Baca itu Al-Qur'an, bedah itu Al-Qur'an, pahami itu Al-Qur'an, karena setiap huruf yang kita baca, yang kita pahami akan menjadi syafaat buat kita nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan semuanya kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Allah. Amin. Amin, Amin. ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Hari ini kita membahas mengenai surah Al-Fil. Sebelum kita bahas surah Al-Fil, teman-teman silahkan lihat dulu mushafnya supaya bacaan kita bagus. Karena tahapannya dua. Bacanya bagus, memahaminya juga bagus. Dan kita berusaha untuk menghafalkan dan mengamalkan. Tahapannya ini bareng. Ya baca juga, ya memahami juga, ya belajar menghafalkannya juga. Iya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat ya, di hadapan Allah nanti Al-Quran adalah satu-satunya yang menemani kita dunia sampai akhirat. Dunia menjadi penerang buat kita sampai sakratul maut mendampingi kita. Lalu kemudian sampai di alam kubur bareng sama kita, ini Al-Quran. Sampai kita dibangkitkan, kita juga diselamatkan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran baru berpisah dengan kita ketika kita sudah sampai di pintu surganya Allah. Selesai sudah. Apalagi yang dibutuhkan? Karena kita sudah ada di surganya Allah. Dan masih ingat kemarin yang kita kaji, ada satu surga yang kemudian isinya untuk keluarga, VVIP, khusus untuk keluarga. Masih ingat namanya surga Jannatu Aden, surga Aden. Surga Aden dalam surat Ar-Ra'du diingatkan. Kemarin kalau kita ikut tahsin sudah sampai di surat Al-Bayyinah, dan kita ketemu surat Aden, dan surat Aden surat sunnah. Surga Aden itu surga apa Ustaz? Surga yang dikhususkan untuk keluarga. Jannatu Adenin, surga yang kalau kita punya anak-anak yang soleh, besok bapak ibunya akan digabungkan dengan anak-anak yang soleh. Kalau seandainya kita punya bapak ibu yang soleh dan solehah, besok kita akan digabungkan sama mereka. Alias, jika ada anggota keluarga kita yang solehin, yang baik, bagus sholatnya, bagus Qur'annya, bagus taatnya, nanti kita di hadapan Allah kumpul lagi bareng-bareng. Nanti andai Allah izinkan dan mudah-mudahan Allah kabulkan, kita family gatheringnya di samping Telaga Kautsar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, surat Al-Fil dilihat, bacaannya kita perbaiki dulu. Di ayat yang pertama, ada dua fa yang digabung, yang sering dibaca panjang. Alam tara kaifa fa'ala rabb, ini seringnya. Alam tara kaifa fa, ini keseringannya. Tapi kita nggak mau yang keseringan salah. Yang benar, alam tara kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala rabb. Ada berapa huruf yang pendek tuh? Kaifa fa'ala rabbuka, itu pendek semuanya tuh. Nah, ini kita perlu kecermatan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini diperhatikan. Saya ulang sekali lagi ya. Alam tara kaifa fa'ala
rabbuka bi ashabil fil. Ini ayat pertamanya. Keseringan kita baca yang panjang, yang pendek dibaca panjang. Nah, ini kita pendekin semuanya kecuali pada ashabil fil. Ayat yang kedua, alam yaj'al, pakai qalqalah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tolong dicek. Tadlil pakai qalqalah apa enggak? Bot qalqalah apa enggak? Ayo, bot pakai apa enggak? Wah, kata Gunadi pun pakai dengan bangga. Gunadi menyebut pakai huruf qalqalah itu baju di toko. Nggak ada huruf bot, tapi dal yang qalqalah. Jadi bot bukan qalqalah. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Salah. Bukan tabo, tapi ditahan, jangan dipantulkan. Tablil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Dipakaikan, tidak digunakan qalqalah. Saya ulang dari ayat pertama, perhatikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi arsabin khairan, dibuka mulutnya agar menjadi i, y-nya kebuka. Khairan ababin tarmihim, harus ditahan. Tarmihim bi, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Tarmihim bi hijaratim, tahan, tanwin ketemu mim. Idgham bi gunnah. Tarmihim, tahan satu, bi hijaratim, tahan dua, min, tahan lagi, sijil. Ada tiga yang ditahan. Tarmihim bi hijaratim min sijil. Ada tiga, ingat-ingat. Ingat-ingat, ikhfa syafawi, idgham bi gunnah, dan kemudian min si, ikhfa hakiki. Ikhfa ausad. Dibaca kita, diulang. Tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim, ditahan, ka'asfim ma'kul. Surat Al-Fil, kelihayan kita bertahan antara yang pendek-pendek-pendek dan bertahan antara ikhfa, mana yang harus ditahan, terutama dua ayat terakhir. Tarmihim, ditahan, bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, itu yang kemudian daripada surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini, teman-teman semuanya, adalah surah yang ada kaitannya dengan Quraisy, surat Quraisy kemarin. Yaitu ayat ini diturunkan untuk orang-orang Quraisy. Apa yang kemudian asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu apa, Ustaz? Peristiwa yang terjadi kenapa ayat ini turun. Kita ini alhamdulillah loh, sama Allah diizinkan bisa belajar secara runtut, secara urut, mulai dari kemudian Al-Fatihah, An-Nas, sampai sekarang surah Al-Fil. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, panjang umur, bisa khatam membedah Al-Quran. Amin. Amin. Dan ada yang juga nggak khatam, janji Nabi gimana? Masih ingat nggak? Kalau ada orang niat ngelakuin kebaikan, hatinya udah, ucapannya udah berucap, ikhtiarnya, rencananya udah, alarmnya udah dipakai, udah dicatat di note kita, nggak kesampean, Allah masih catat satu pahala buat kita. Kalau orang udah mulai ikut bedah Quran,
ngaji, dia istiqomah, dia jaga, catatannya istiqomah, berulang-ulang dilakukan. Tapi ternyata baru nyampe di surah An-Naba, baru nyampe di juz 29 misalnya, Allah sudah panggil kita. Allah catat seperti seolah-olah kita udah baca Quran 30 juz sempurna. Masya Allah. Amalan musliman saya. Maka catat ini tanggalnya, catat ini harinya, setiap hari apa aja, malam apa aja, lalu ikutin, istiqomahin. Biar kenapa? Kayak apa kita di hadapan Allah dapat kemuliaan Al-Quran, asbab istiqomah kita ikut dalam daripada bedah Al-Quran. Surah Al-Fil kaitan dengan Quraisy. Karena Allah turunkan surah Al-Fil ini berkaitan dengan Quraisy. Asbabun nuzulnya menarik nih. Ini banyak yang nggak tahu tentang asbabun nuzulnya. Tahu-tahu bahwa kemudian ada pasukan gajah, lalu kemudian diserang sama burung ababil. Pertanyaannya, dari mana asal muasal kok ada gajah? Dari mana asal muasal kenapa mereka nyerang Ka'bah? Pasti ada sebabnya. Nah, ini yang mau kita kaji. Dulu teman-teman, di zaman yang kemudian turun ini surat Al-Fil. Zaman ini turun berada di zamannya Abdul Muttalib. Siapa coba Abdul Muttalib itu? Coba ingat-ingat. Abdul Muttalib siapanya Nabi? Dicek lagi dalam sejarah. Rasulullah punya bapak namanya siapa? Terus punya kakek namanya siapa? Nah, ini dia nih. Ada kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya itu? Abdul Muttalib. Nah, sebelum ke Abdul Muttalib, ada seorang kemudian yang seorang raja yang awalnya menjadi panglima yang diutus untuk menaklukkan kota Yaman. Jadi untuk mengalahkan wilayah di Yaman. Diutuslah 2 orang. Salah satunya adalah yang namanya Abrahah. Dan ya, 2 panglima ini yang menguasai daripada kota Yaman. Pak, kemudian ternyata mereka berhasil memporak-porandakan kerajaan Yaman. Hancur porak-poranda Yaman. Maka kemudian 2 orang ini berselisih nih. Ketamakan, kerakusan di dalam dirinya membawa mereka berebut kekuasaan. Akhirnya mereka berperang, 2 orang ini. Mereka berkata, kalau kita berperang, nanti akan banyak prajurit-prajurit kita yang kemudian tidak tahu bagaimana duduk perkaranya, maka mereka akan menjadi banyak korban. Kalau gitu kita duel aja. Jadi dari dulu, kalau ada orang suka duel, berantem, itu dari dulu emang udah ada. Makanya kalau ada orang duel sering rajin berantem, Gon, Andaro, itu udah tanda-tanda lu turunan Abraha. Astagfirullah. Yang sering tuh. Oh lagi berantem. Udah, kalau berani sini lu duel sama gua 1 lawan 1. Kalau berani sini lu pet sama gua. Pet tuh apa sih pet? Oh ya. Jadi kalau berani lu pet sama gua. Pet apa sih? Tahu gua pet yang peci gitu yang kemarin habis main gol. Asik. Maka kemudian kata Nabi, kata Abraham bilang gitu. Jadi kalau zaman sekarang ada orang pengen menyelesaikan masalah dengan duel 1 lawan 1, lu keturunan Abraha, Nora, bukan modern. Itu zaman dulu udah dilakuin sama Abraha. Dan Abraham menang. Dan Abraha diangkat. Padahal Abraha itu tadinya udah kalah. Sudah kena sabetan pedang di bibirnya dan hidungnya. Tapi Abraha berlaku curang karena prajuritnya menombak lawannya. Sehingga kemudian Abraha lah yang terangkat menjadi penguasa. Ingat, Abraha jadi penguasa dulu nih. Bukan jadi raja ya. Dia cuma menjadi panglima yang tadi dikirim. Tapi ternyata kekuasaannya, ketamakannya membuat dia pengen menguasai betul-betul. Nah, Raja Najasyi yang mengutus dia marah dong. Loh kok nih kayaknya si Abraha pengen pengen nginjak-nginjak saya nih. Oh ternyata Abraha tahu, mencium bahwa khawatir nanti akan dibantai lagi oleh bosnya Raja Najasyi. Abraha mengirim surat dan mengirimkan rambutnya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tunduk sama Raja Najasyi. Padahal itu cuma alasan dia aja. Awal hasil, Abraha itu menawarkan membangun satu tempat yang sangat besar. Tinggi banget. Namanya Qulaisy. Nama tempatnya Qulaisy. Diambil dari kata bahasa Arab Qalansuah. Itu artinya peci. Peci yang tinggi ke atas. Saking tingginya itu gedung,
Jadi kalau ngelihat kita harus ngedongak. Dibikin satu tempat gereja yang sangat tinggi oleh Abraha, tempat penyembahan berhala yang sangat tinggi. Nah, lalu kemudian Abraha menyuruh kepada semua orang-orang untuk datang ke tempat itu beribadah. Walhasil ternyata nggak membuat orang-orang itu pada datang. Justru mereka pada mendatangi Ka'bah. Terutama orang-orang Quraisy. Saking marahnya orang Quraisy, sampai sebagian dari orang Quraisy datang ke tempat penyembahan yang dibangun oleh Abraha. Lalu mereka merusak, membawa kotoran, melemparkan kotoran. Marah Abraha. Marah semarah-marahnya. Dari sinilah muncul penyebab kenapa Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Pertama, karena dia iri. Tempatnya dia nggak lebih ramai daripada Ka'bah. Saya ulang. Tempat dia nggak lebih ramai daripada Ka'bah. Baik-baik nih. Kalau hikmahnya mau diambil, awas. Kalau ada orang ngerasa komunitasnya nggak lebih ramai daripada komunitas lain, lalu menghancurkan, mencaci maki komunitas lain, lu turunan Abraha. Hati-hati, hati-hati. Kalau ngerasa apa yang kita buat nggak lebih bikin orang tertarik daripada kemudian tempat yang lain, maka kemudian kita masih turunan Abraha. Perbaruin lagi niatnya. Kalau kita bikin kajian, yang kita niatin bukan jumlah yang banyak yang hadir. Kalau itu yang kita niatin, masih turunan Abraha. Masih turunan Abraha. Tapi apa yang kita pengen cari? Kan pengen sharing ilmu. Kalau pengen sharing ilmu, utamanya kita dulu. Bahasa gampangnya mah, gue pengen ngaji. Ah, manfaat buat gue. Tapi teman-teman sekitar gue punya kewajiban buat ngajak mereka. Lah gue ajak. Mau ikut apa enggak? Silahkan. Berapapun orangnya, yang penting guanya ngaji. Jadi yang penting kitanya yang datang. Bukan berapa jumlah temennya. Itu mah kan ajakan kita. Nah ini penting. Sehingga nggak akan ada kekecewaan. Hari ini yang ngaji ada 10 orang, baik. Besok ada 20 orang, alhamdulillah. Besok 30 orang, alhamdulillah. Tiba-tiba turun lagi jadi 5. Alhamdulillah nggak ada masalah. Yang penting gue ngaji. Yang musibah adalah gue ajak orang ngaji, guanya kagak ngaji. Ini yang jadi musibah. Nah, Abraha marah semarah-marahnya. Kok ada orang udah dibuatin tempat yang bagus, biayanya udah mahal, pada nggak datang ke sini nih, apa yang terjadi? Walhasil apa kemudian kata Abraha? Kalau gitu kita hancurkan Ka'bah, kita ratakan. Ditambah orang-orang Quraisy ada yang menyusup karena sakit hati, merasa ada saingan, dirusak, sampai kemudian dibawakan kotoran-kotoran di sana. Marah Abraha. Ini menarik. Abraha lapor sama bosnya. Namanya Raja Najasyi itu. Nah, raja ini mendukung Abraha menghancurkan Ka'bah. Dari sinilah dikirim gajah-gajah yang akan ditunggangi oleh Abraha dan pasukannya. Kila disebutkan ada 12 gajah dan yang paling besar itu adalah gajahnya Abraha. Nah ini nih, yang paling besar adalah gajahnya Abraha. 12 gajah ini, kenapa dikirim? Karena setiap sudut Ka'bah akan diikat dengan kepalanya gajah dan akan ditarik supaya hancur luluh lantah dengan tanah. Itu tujuannya kenapa pakai gajah. Nggak usah pakai nanya begini, Ustadz, kenapa pasukannya kok pakai gajah ya? Kenapa nggak pakai onta, nggak pakai kuda? Nah ini nih, biar kita belajar nih. Bukan karena saat itu memang sudah trennya, itu bukan. Karena saat itu untuk membobol satu tempat yang besar kayak benteng, untuk membobol satu tempat yang tinggi, itu butuh yang besar. Nah gajah lah yang kemudian ditempati. Mohon maaf nih Andaru, nggak boleh kesinggung. Maka kemudian ini yang dipakai nih. Makanya ntar saya kalau ke rumahnya Andaru biasanya ada biawak, ada ular. Ntar insya Allah ada gajah. Pulau gede banget itu. Kayak apa itu tempatnya tuh. Nah ini yang dimaksud. Fawal hasil gajah paling terbesar adalah pemilik Abraha. Abraha jalan. Tapi sebelum sampai ke tempat dari Yaman ke Mekah itu butuh waktu yang sangat jauh. Butuh waktu yang lama. Itu bukan sehari 2 hari. Puluhan hari. Sehingga di dalam perjalanan dia butuh bekal. Nah itu merampok siapa aja.
kampung-kampung yang dilewati itu dihabis itu. Dan beberapa berusaha untuk kemudian membatasi si Abraha, tapi nggak ada yang bisa. Sampai di satu tempat perbatasan di pintu gerbang masuk kota Mekah, ada satu tempat yang kemudian di sana ada peternakan yang dimiliki, yang 200 ternak yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, diambil semuanya oleh Abraha dan pasukannya. Dipakai buat bekalnya. Sampai di kota Mekah, Abraha mengutus pasukannya, sampaikan kepada pembesar Mekah bahwa beberapa saat lagi saya akan menghancurkan Ka'bah dan meratakannya. Pilihannya cuma dua. Apa itu? Kalau ngelawan, saya bunuh. Kalau mau selamat, pergi sejauh-jauhnya. Jangan ada di Mekah. Maka kemudian perwakilan dari orang Quraisy Mekah, Abdul Muttalib datang. Ke siapa? Ke Abraha. Maka kemudian ketika datang ke Abraha, Abraha ta'zim dan hormat sama Abdul Muttalib karena wibawa dan tampannya Abdul Muttalib. Ini orang ganteng banget. Abraha baru ngeliat nih orang model ganteng kayak gitu. Mirip banget dah. Ganteng banget ini. Saking menghormatinya, dia kemudian gelarkan permadani yang besar. Cerita ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang menjelaskan lengkap tentang surat Al-Fil. Dari beberapa tafsir, itu yang paling lengkap adalah tafsir Ibnu Katsir. Yang lainnya cuma sekilas. Tapi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan seperti yang tadi saya kisahkan. Sampai berhalaman-halaman. Maka Abdul Muttalib datang untuk negosiasi. Awalnya dia hormat banget sama Abdul Muttalib. Tapi ternyata hormatnya hilang. Apa sebab? Abdul Muttalib bilang begini. Lihat kalimatnya. Wahai Abraha, saya datang ke sini bukan untuk kemudian menjaga Ka'bah. Karena Ka'bah sudah ada yang jaga. Yaitu Allah. Yaitu Allah. Saat itu kan belum ada terputus masa fatrah, ahli fatrah. Zaman Nabiullah Isa ketika diangkat. Lalu kemudian ke zaman Nabi Muhammad, itu jedah yang cukup lama. Nah itu disebut dengan masa ahlul fatrah. Maka kemudian Abraha bilang, loh ternyata ente datang bukan pengen nyelamatin Ka'bah toh. Ternyata pengen apa? Saya cuma pengen minta 200 ternak yang sudah engkau rampas. Tuh, kata Abraha, ternyata lu cemen bener. Ternyata sebagai pemuka malah bukan ngurusin masyarakatnya, umatnya, malah ngurusin diri sendiri, dia bilang. Tapi ini adalah negosiasi gaya Abdul Muttalib, sebab Abdul Muttalib tahu bahwa yang menjaga Ka'bah itu adalah tempat suci, maka akan dijaga oleh zat yang maha suci. Maka kemudian dikembalikan ternak itu, lalu kemudian Abdul Muttalib pulang dan mengumumkan kepada semua orang untuk kemudian pergi ke gunung-gunung ke Sahara agar selamat daripada Abraha. Tapi bukan karena selamat dari Abraha, tapi karena kejadian yang akan terjadi. Fawal hasil teman-teman, gajah yang dibawa Abraha, ulama tafsir sepakat tidak satu pun di antara mereka yang bisa menginjakkan kakinya di dekat Ka'bah. Karena gajah-gajah yang dipersiapkan untuk menyerang Ka'bah itu ternyata adalah sudah diberikan kuasa oleh Allah. Mereka tidak pernah mau melangkah menuju ke Ka'bah. Jadi mereka nggak mau melangkah tuh. Tiba-tiba gajah mereka duduk. Sampai Abraham menusuk di bagian kupingnya sehingga tembus. Tapi kemudian gajah tersebut nggak mau bergerak. Ketika dialihkan ke arah Yaman, dia mau bergerak. Dialihkan ke arah Syam, dia mau bergerak. Tapi ketika diarahkan ke arah Ka'bah, mereka nggak mau bergerak. Maka kemudian turunlah kuasanya Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu turunlah burung-burung ababil. Menurut para ahli tafsir, burung ababil itu mirip banget sama burung walet. Hampir mirip kayak burung walet kalau kayak kita sekarang. Maka setiap burung ababil membawa 3 batu. 3 batu. Ditaruh di paruhnya 1, ditaruh di kakinya 2. Jadi 2 cakarnya megang 2, 1 megang. Lalu kemudian dihancurkan. Ada yang mati di tempat, ada yang nggak mati di tempat. Pertanyaannya, Abraha mati di tempat apa enggak? Ternyata teman-teman, Abraha tidak mati di tempat. Ternyata Abraha luka parah sampai terbakar badannya.
lalu kemudian terbuka bagian dadanya sehingga jantungnya yang berdetak terlihat karena sudah melepuh. Ini untuk menunjukkan bagaimana tamaknya Abraha, sehingga Abraha dibawa kepada rajanya, sehingga kemudian mereka takut terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Abraha. Karena tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali mereka-mereka yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Batu-batu yang kemudian didatangkan dari neraka jahanam yang dibawa oleh burung ababil itu menghabiskan mereka seperti apa? Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Coba lihat, daun kalau dimakan sama ulat sisanya apanya? Kalau kalian ngelihat daun, kalau dimakan semuanya, sisa bagian tengahnya tuh tangkai. Batang. Kerasnya. Bagian batangnya tuh, tangkainya itu. Percis. Orang-orang Abraha pasukannya itu melepuh semuanya seperti ulat, seperti dimakan ulat, seperti daun yang dimakan ulat, yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Ini kejadian yang terjadi di zaman Abdul Muttalib, zamannya Abraha, bagaimana keinginan mereka menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian teman-teman semuanya, yang bisa kita ambil dari surah Al-Fil adalah pertama, kalau ada sesuatu yang pengen diselesaikan dengan cara duel, itu bukan dari ajaran agama Islam, itu ajarannya Abraha dan kawan-kawannya. Yang kedua, siapa yang berpegang teguh terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, bagaimana orang-orang Quraisy menjaga Ka'bah, maka Allah akan menjaga dia. Ihfazillaha yahfazuka. Terus aja pegang teguh sama Al-Quran, terus aja yakin. Tapi yakin itu nggak bisa langsung abrakadabrak yakin. Yakin itu harus dipupuk. Mulai coba dulu, lama-lama kenal dengan ilmu sedekah, lama-lama kenal dengan ilmu Al-Quran, lama-lama terbuka hatinya. Nggak bisa. Makanya kalau pengen punya suami terbuka hatinya, pengen punya istri terbuka hatinya, pupuknya harus pelan-pelan, harus berproses. Perlahan ngingetinnya. Yang ketiga adalah, manakala kemudian kita sudah berpegang teguh istiqomah terhadap apa yang kita lakukan, nanti Allah akan kirimkan pasukan-pasukannya untuk menolong kita. Dalam ayat lain, Allah kirimkan malaikat-malaikatnya. Ada malaikat berbentuk malaikat, oke? Ada malaikat yang Allah turunkan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah. Ada manusia-manusia yang hatinya seperti hati malaikat yang nolongin kita. Nah, inilah yang kemudian daripada surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil dari awal hingga akhir itu mengisahkan tentang cerita Abraha ini. Nah, jadi kalau ditanya Al-Quran itu isinya apa? Lengkap. Ada yang isinya adalah nasihat, perintah, dan larangan. Di kalimat ini, di surat ini nggak ada perintah dan larangan. Semuanya dari ayat 1 sampai ayat terakhir isinya cerita. Jadi dalam bahasa lain adalah salah satu metode yang bisa kita lakukan, ajarkan kepada anak, itu adalah cerita. Sampaikan cerita ini kepada anak-anak kita. Jadi kita tuh punya keharusan, punya skill untuk menyampaikan cerita sama anak. Biar anak kita tuh tahu. Dan kalau cerita, jangan diselesaikan ceritanya. Tapi kemudian biar dia penasaran lagi. Biar kemudian mereka senang. Nah, cerita-cerita di dalam Al-Quran ini yang kemudian membuat kita bisa menjadikan orang lain jadi senang sama Al-Quran. Jadi nggak melulu tentang nasihat perintah, nggak melulu tentang larangan, nggak melulu isinya tentang surga dan neraka. Tapi juga ada kisah-kisah di dalamnya yang menarik, tapi penuh hikmah. Dan ini bukan dongeng, ini real, dan ini nyata. Bukan seperti Avengers, bukan seperti Smurf yang warna biru, itu apaan sih itu? Hewan apa sih itu dia? Dan seterusnya itu yang nggak penting banget. Terus ada apa namanya SpongeBob, dan segala macamnya itu. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Nah, surat Al-Fil, kalau ada orang tanya, Ustaz dari awal sampai akhir cerita doang. Because surat Al-Fil it's story.
Gitu ya maksudnya. Yes. Jadi emang kisahnya semua tentang cerita. Dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir kisahnya tentang bagaimana kemudian orang-orang Quraisy dijaga oleh Allah karena menjaga Ka'bah dari serangan Abraha dijaga. Dan Allah turunkan pasukan-pasukan ababil yang kemudian datang membantu daripada orang-orang Quraisy. Ini pengantarnya Gunadi dan teman-teman semuanya. Silahkan kita berdiskusi musyawarah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Intinya cuman full cerita ya dari awal, makanya saya diam.